Pedagang soto daging di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara ini menutup kedainya sejak 2 minggu yang lalu. Untuk berjualan soto daging, Pak Tino membutuhkan 7 kg daging sapi per harinya untuk 100 porsi soto daging. Namun kini, dirinya kesulitan menemukan daging sapi di pasaran karena aksi mogok yang dilakukan para pedagang daging sapi. Jika ada, harganya mencapai Rp125.000 per kilogramnya. Ya karena daging saat ini lagi langka, makanya saya sementara ditutup. Karena di pasaran saya kemana-mana nggak ada daging. Lalu Bapak sudah berapa lama sih Pak tutup nih? Sekitar 2 minggu. Sudah 2 minggu. Selama daging mulai mahal saya udah mulai tutup karena kita jualnya juga susah kalau daging mahal. Jualnya susah. Iya, karena konsumsi sini kan kalau terlalu mahal juga kita omsetnya dikit juga. Pak Tino hanyalah satu dari sejumlah pedagang makanan yang terkena imbas dari aksi mogok penjual daging di pasar. Jika dibiarkan, Pak Tino dan sejumlah pedagang makanan akan terus dirugikan dan kelangsungan usahanya pun terus terancam. Dari Jakarta, Krizia Kinanti, Agus Dwi Prastio memberitakan. Kita lanjutkan lagi tuh pedagang soto mengeluh, pasti pedagang soto, bakso, rawon, dan teman-temannya pokoknya. Empal gentong dan teman-temannya. Pokoknya makanan Indonesia banyak banget yang berbahan dasarnya daging. Tadi sudah dijelasin bahwa dari sisi data ada yang nggak ketemu gitu ya, menurut Asnawi. Bang Nursi juga bilang begitu. Tapi sekarang berikutnya nih, sebetulnya cara nentuin harga tuh gimana sih supaya teman-teman ibu-ibu terutama para pembeli daging sapi itu ngerti lah. Kenapa kok Bulog sekarang bisa murah? Kenapa pedagang nggak bisa harganya sama aja segitu? Kalau segitu mah dibeli kok kata ibu-ibu. Baik. Dalam posisi ini perlu saya jelaskan. Kita berangkat untuk bisa menemukan harga pokok pembelian dan harga pokok untuk menjual itu berapa. Pertama, kita beli sapi. Kalau sapi harganya per kilogram timbang hidup itu di posisi 36.000, maka setelah sapi hidup disembelih itu keluar 50%. Kalau timbang hidup 400, 50%-nya 200 kilo. Oke. Nah, ketika 200 kilo ditimbang karkas itu, diprosot itu dagingnya, terpisahnya antara tulang dengan daging, ditimbang kembali itu keluar 70%. Dagingnya? Dagingnya. Berarti 140 kilo? Nggak sampai Mbak, 131 kilo nggak sampai ya? Kalau itu keluar 130 kilo atau 131, dihitung lagi berapa tulang iga, ya, berapa tetelannya, berapa tulang-tulang yang masih bisa terjual. Sumsum masih terjual, ada kemungkinan masih bisa terjual, tapi nilainya rendah. Nah, dalam posisi ini, apa yang tidak bisa terjual? Tulang bokong, tulang centong, bersih kan? Ya? Tulang centong yang di sini Mbak. Oh. Nah, kalau tulang bokong ya di sini Mbak, di pinggul ya. Terus termasuk tulang dengkul, nah itu nggak terjual. Nah, jadi ada beberapa anatomi tubuh sapi itu yang bisa tidak punya nilai, ada yang punya nilai. Ada yang punya nilai tertinggi, sebentuk daging sirloin, tenderloin. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya knuckle, silver set dan seterusnya. Nah, dari semua anatomi tersebut itu punya nilai tersendiri. Kalau dibikin rata-rata itu, berapa sih kita punya modal dengan timbang karkas di posisi 72.000? Nah, itu kisaran kita punya modal antara 87 sampai 90.000. Maka Bulog bisa menjual dengan harga 95.000. Nah, saya juga bertanya, sumber daging dari mana? Bulog tersebut. Bulog mengatakan sumber sapi saya itu dari PT Berdikari. Oh, wajar. Karena PT Berdikari juga mendapat kuota impor untuk mengambil sikap sebagai BUMN dalam rangka mensikapi terjadi instabilitas. Bagaimana terjadi stabilitas? Ya, harus dilakukan seperti itu. Artinya, PT Berdikari juga mendapat keuntungan, Bulog juga mendapat keuntungan karena bicara profit margin, karena Bulog juga perusahaan yang harus mengambil profit margin tersebut. Nah, wajar, andai kata kami sebagai pedagang tersediakan seperti itu, kami siap, fresh. Nah, sekarang yang namanya konsumen, dia bisa tahu dan cerdas, mana daging yang enak, mana yang tidak, kan begitu. Kalau frozen, kita lihat sama-sama ini daging, satu fresh, satu frozen.
kita tunggu 2 jam. Yang frozen meleleh. Yang beku maksudnya pemirsa Yang beku ya, yang beku itu meleleh atau cair. Berapa kita timbang penyusutan? Ini sama-sama 1 kilo, kita studi banding. Terus di sini daging fresh yang baru ya, kita tunggu 2 jam. Yang fresh yang baru tidak susut, yang frozen susut. Kita timbang sama-sama. Yang fresh itu tetap 1 kilo, yang frozen turun tidak sampai 1 kilo. Kita timbang airnya, berapa persen penyusutan? Itu baru proses itu. Jadi jangan diartikan frozen itu murah, fresh itu mahal. Sesungguhnya yang mahal ini belum tentu mahal. Kalau kemudian dilihat benar-benar berat sebenarnya begitu itu ya? baru sisi harga. Baik. Terus dari segi protein. Nah, yang namanya frozen itu menurut Undang-Undang Kementerian Pertanian itu masuk segmentasi HORECA. Tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk dijual pasar tradisional. Namun demikian, untuk ada payung hukumnya, pemerintah membuat satu aturan baru untuk bisa menggelontorkan daging frozen menjadi objek operasi pasar. Kalau itu dijadikan bahan baku komoditas untuk dijual di pasar, kita lihat sama saja kita bagaimana merencanakan masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging tersebut menjadi orang sakit, masuk ke rumah sakit secara massal. Kenapa? Jadi ini bikin orang takut yang mau beli Iya daging. dong. Kenapa peruntukannya untuk operasi pasar. HORECA tiba-tiba ditaruh pasar tradisional? Kita lihat yang namanya pasar kan terbuka. Beda dengan supermarket dan hypermarket. Dan komposisi daging dari supermarket ada dalam ruang tertutup. Yaitu etalasenya dalam cold storage yang harus standar. Kalau cold storage-nya tidak standar, daging itu akan cair dan berubah warna. Baik. Itu dari sisi. Nah, jadi di sini kami menghimbau kepada konsumen dan ibu rumah tangga sebagai pengguna daripada itu, jangan artikan, oh di supermarket murah. Kita lihat dulu. Dagingnya daging beku dari sisi, atau daging segar. nah, belum bicara gitu ya. tentang kualitas untuk proteinnya. Kita akan lanjutkan lagi setelah Anyus terkini, tapi ini jadi punya pemahaman nih ibu-ibu. Oh ternyata begitu ya bedanya daging beku, daging segar. Bang Isa nanti kita bicara soal yang lebih besar. Ini kan soal mikronya. Mari kita bicara nanti soal yang lebih makro. Ono opo gitu, ada apa sebenarnya urusan daging sapi malam? Biayanya belum, Tin. Iya belum. Ribut-ribut sama importer Anyus terkini kita ikuti segera setelah ini ya.